Kalau ada anggapan bahwa Wapres itu tidak memiliki peran, ya memang kenyataannya seperti itu yang diatur di dalam undang-undang. Karena Wapres itu hanya bertugas membantu Presiden. Pada saat itu pasangan Gibran, Pak Prabowo yang selalu menjual sosok dari Pak Jokowi. Jadi ya saya berharap ini juga tidak dilakukan oleh Gibran. Walaupun Pak Jokowi adalah bapaknya, jangan sampai menjual ataupun mengklaim masalah infrastruktur yang dilakukan, yang sudah diperbuat oleh, sudah dikerjakan oleh pemerintahan Pak Jokowi itu menjadi jualan Gibran. Beberapa waktu lalu ada sebuah persoalan ini dimanfaatkan misalnya dengan izin-izin ekspor impor, yang ini juga kan menjadi celah untuk memperkaya diri sendiri. Jadi kalau ini bisa dimaksimalkan oleh Pak Mahfud dengan kemampuan beliau dan pemahaman beliau untuk tema-tema besok, beliau itu akan bisa menjadi primadona. Program Tribunnews on Fokus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Masih terkait dinamika politik di tanah air dan juga pembahasan jelang debat Cawapres yang dinanti-nantikan oleh banyak pihak yang nantinya akan digelar pada 22 Desember 2023. Bersama dengan itu banyak pihak juga yang mengatakan bahwa calon wakil presiden atau nantinya wakil presiden terpilih ini tidak punya andil yang cukup besar dalam hal menentukan kebijakan dan lain sebagainya. Membahas hal tersebut, bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom hari ini ada Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas di sebelah sana. Bang Fernando, selamat bergabung dalam program On Focus. Apa kabar, Bang Fernando? Terima kasih Mbak Nila, baik. Mbak Nila juga sehat ya? Sehat, terima kasih Bang Fernando sudah bergabung bersama dengan kami dalam tema yang hari ini saya angkat terkait bagaimana Cawapres ini apakah punya andil atau hanya sebagai ban serep saja dalam nantinya penentu kebijakan di 5 tahun mendatang pemerintahan di Republik Indonesia ini. Bang Fernando, ini kan juga jelang debat Cawapres yang berlangsung 22 Desember nanti. Saya mau minta pengantar dari Bang Fernando, apakah kemudian debat Cawapres ini nantinya bisa cukup punya andil, Bang, untuk bisa menggait suara publik? Ya, kalau ada anggapan bahwa Wapres itu tidak memiliki peran, ya memang kenyataannya seperti itu yang diatur di dalam undang-undang. Karena Wapres itu hanya bertugas membantu Presiden. Dan yang memiliki peran memang kalau secara undang-undang ya Presiden sebagai kepala pemerintahan, kepala negara. Namun beberapa belakangan ini kan misalnya sejak dari Pak SBY ketika menjadi presiden, Pak JK menjadi wapres pada saat itu, sudah dimulai ada pembagian tugas oleh presiden kepada wakil presiden. Misalnya pada saat itu, kalau Pak Yusuf Kala diberi tugas mengenai ekonomi. Terus selanjutnya pada saat Pak Jokowi dengan Pak JK juga termasuk ada pembagian tugas. Dan kita berharap walaupun secara spesifik tidak ada diatur tentang pembagian tugas di dalam undang-undang, dan kita harap ada pembenahan mengenai undang-undang tersebut di masa yang akan datang supaya ada pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden yang jelas diatur di dalam undang-undang. Tetapi begini, mengenai debat yang akan kita saksikan nanti di tanggal 22 Desember yang akan datang, ini tentu memiliki peran penting juga untuk kepentingan elektoral dari masing-masing pasangan capres dan cawapres. Karena bagaimanapun juga apa yang disampaikan oleh masing-masing cawapres itu tentu akan memiliki peran apakah yang disampaikan itu sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak. Karena bagaimanapun juga apa yang disampaikan oleh cawapres pada 22 Desember yang akan datang pada saat debat cawapres itu merupakan program secara menyeluruh dari pasangan tersebut. Sehingga bagaimana ini kan dari sini kita sudah mulai melihat juga bagaimana Wapres itu apakah memang menguasai atau mampu, ataukah memang
sudah layak untuk diberikan sesuatu penugasan kepada yang bersangkutan dari apa yang disampaikannya nanti pada saat debat cawapres. Jadi ya kita harap apa yang disampaikan oleh masing-masing cawapres sesuatu yang apa sesuatu yang bisa menggugah hati masyarakat dan memiliki harapan kepada masyarakat yang akhirnya mereka nanti menentukan pilihan kepada mereka siapapun itu nanti pilihannya ya berdasarkan kira-kira program-program apa sih yang sesuai dengan harapannya, program-program capres dan cawapres mana sih yang sesuai dengan keinginannya, apalagi kan tema besok itu kan masalah ekonomi, baik itu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, terus masalah keuangan, investasi, pajak, perdagangan, dan juga pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Jadi ini kita akan melihat nanti apakah kira-kira program-program yang disampaikan, walaupun ini disampaikan oleh masing-masing cawapres, tetapi ini adalah program pasangan tersebut, bukan program hanya program cawapresnya, tetapi program pasangan masing-masing. Baik itu ketika apa yang disampaikan Pak Muhaimin itu adalah program dari pasangan dari nomor urut 1, terus kemudian apa yang disampaikan oleh Gibran itu adalah program dari pasangan nomor urut 2, termasuk juga ketika apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu adalah program apa yang akan dilakukan oleh pasangan nomor urut 3. Jadi ya kita akan sama-sama melihat apa kira-kira yang menjadi program-program dari masing-masing pasangan, walaupun itu disampaikan oleh cawapres pada debat yang akan datang. Oke, artinya memang di momen debat cawapres ini nanti ada salah satu PR juga yang harus dilakukan cawapres, begitu Bang Fernando, untuk kemudian bisa menyampaikan gagasan yang juga akan mewakili calon presidennya. Dalam hal ini ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan juga Prabowo Subianto. Ini 3 kandidat yang ada. Ini kan PR-nya juga cukup besar untuk bisa mewakili gagasan tersebut. Dari tema yang kemudian diangkat, Bang Fernando, yang tadi juga disampaikan ada ekonomi kerakyatan, digital, dan sebagainya, sampai persoalan APBN, APBD, dan juga infrastruktur. Ini kira-kira siapa menurut Bang Fernando kandidat yang paling menguasai panggung untuk tema yang diangkat dalam debat esok hari, Bang? Kalau kita lihat background-nya, sebenarnya hampir bertiga ini ya harus lebih siap lagi, mempersiapkan lebih banyak lagi dalam hal tersebut. Karena kalau kita lihat dari background-nya pasangan cawapres nomor urut 1, ini kan berpengalaman sebagai Menteri Tenaga Kerja, terus kemudian saat ini menjadi Wakil Ketua DPR membidangi Kesra, jadi tidak terkait langsung dengan masalah ekonomi, masalah keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, maupun infrastruktur dan perkotaan. Termasuk Pak Mahfud yang kita sama-sama tahu sangat memahami masalah hukum. Jadi terkait dengan tema-tema yang besok akan dibahas, ya tentunya masing-masing harus lebih mempersiapkan apa yang akan mereka sampaikan dan apa yang akan mereka perdebatkan pada tanggal 22 yang akan datang, yang itu merupakan bagian dari program masing-masing mereka. Bagaimana kemudian dengan sosok Gibran Rakabuming Raka, Bang Fernando? Ini kan juga sosok muda yang di Solo, begitu kan, infrastruktur juga cukup berkembang, masalah perkotaan, tata kelola perkotaan. Apakah ini bisa jadi ladang juga untuk Gibran menyampaikan paparannya berdasarkan hasil yang sudah dilakukan di Kota Surakarta, Bang? Atau seperti apa kalau dari pandangan Anda? Saya berharap begini, Mbak Nila, malah saya berharap begini, jangan sampai nanti terulang kembali, jangan sampai seperti debat capres yang lalu. Pada saat itu pasangan Gibran, Pak Prabowo yang selalu menjual sosok dari Pak Jokowi. Jadi ya saya berharap ini juga tidak dilakukan oleh Gibran. Walaupun Pak Jokowi adalah bapaknya, jangan sampai menjual ataupun mengklaim masalah infrastruktur yang dilakukan, yang sudah diperbuat oleh, sudah dikerjakan oleh pemerintahan Pak Jokowi itu menjadi jualan Gibran.
kalaupun saat ini beliau sebagai wali kota, walaupun masih 2 tahun, memang banyak kemajuan-kemajuan yang disampaikan oleh beberapa pihak, bagaimana perkembangan Solo, walaupun ada juga yang melakukan koreksi terhadap klaim-klaim tersebut. Karena apa? Misalnya ada sesuatu keistimewaan bagi Solo, misalnya terhadap program-program dari pusat ataupun program-program dari kemitraan dengan bermitra dengan BUMN melalui dana-dana CSR. Jadi memang ini tidak langsung bisa kita nilai itu sebuah keberhasilan dari Gibran sendiri, tetapi bagaimana orang-orang yang berpartisipasi di dalam pembangunan kota Solo itu adalah melihat sosok dari bapaknya, yaitu Pak Joko Widodo yang saat ini menjadi presiden. Artinya Bang Fernando, apabila nanti memang dari paparan Gibran ini cawapres nomor urut 2 ini akan membawa isu soal bagaimana infrastruktur atau tata kelola perkotaan di kota Solo, apakah menurut Anda ini juga akan menguntungkan Gibran di satu sisi atau justru bisa jadi bumerang juga karena isu-isu lain menyoal bagaimana aliran dana banyak sekali digelontorkan untuk kota Surakarta ini akan disorot juga oleh kandidat yang lain, Bang? Ya, jadi justru orang ataupun nanti kandidat lainnya akan bisa melihat bahwa ini merupakan kerja-kerja dari pemerintahan pusat. Sehingga apa? Seperti yang diungkapkan oleh misalnya Pak Rudi, mantan wali kota Solo. Jadi akan bisa dilihat bahwa justru Gibran itu minim yang dikerjakan ketika menjadi wali kota Solo, apalagi masih bekerja selama 2 tahun. Sementara banyak program-program yang di sana itu merupakan program nasional yang bersumber dari APBN dan juga dari perusahaan-perusahaan BUMN gitu. Jadi tidak bisa dilepaskan bahwa pembangunan dan kemajuan infrastruktur di Solo ini merupakan prestasi dari Gibran, tetapi ini merupakan program dan keberhasilan pemerintah pusat. Oke, baik. Itu untuk kandidat nomor urut 2. Ini saya mau bergeser ke kandidat nomor urut 1. Bang Fernando, tadi Cawapres kan juga akan mewakili bagaimana Capresnya menyampaikan gagasan. Dalam hal ini Capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, ini kan juga pernah melakukan tata kelola infrastruktur dan sebagainya di DKI Jakarta. Untuk pasangan nomor urut 1 yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, apakah ini juga bisa jadi salah satu hal yang mungkin akan dipaparkan nanti dalam perdebatan dan bisa menggait suara publik, Bang? Ya, kalau kita lihat misalnya kan ini beberapa kali coba Pak Anies ya menjual dirinya kan gitu dengan keberhasilan-keberhasilan yang dianggap sebagai keberhasilan ketika beliau memimpin DKI Jakarta. Jadi bisa diklaim disampaikan oleh Pak Muhaimin Iskandar pada saat debat yang akan datang, karena bagaimanapun juga keberhasilan Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam hal membangun infrastruktur ini juga kan bagian nanti yang akan mereka bisa lakukan. Mereka akan bisa ciptakan keberhasilan membangun infrastruktur di seluruh nasional ketika pasangan tersebut menjadi presiden wakil presiden pada pilpres yang akan datang. Jadi tidak hanya sekedar apa yang pernah diperbuat oleh Pak Muhaimin, tetapi apa juga yang pernah dilakukan oleh capresnya yaitu Pak Anies Baswedan, ini juga kan bisa menjadi bahan untuk disampaikan oleh Pak Muhaimin pada debat yang akan datang. Kalau untuk kandidat nomor urut 3 ini justru 10 tahun masa pemerintahan di Jawa Tengah, Bang Fernando. Nanti apakah ini juga jadi salah satu momentum untuk bisa disampaikan oleh Mahfud MD untuk keberhasilan apa yang sudah dilakukan oleh Ganjar Pranowo 10 tahun ini kan lebih banyak pengalamannya kalau dibandingkan dengan Pak Anies Baswedan 1 periode dan juga Mas Gibran yang baru 2 tahun malah di kota Surakarta, Bang. Ya, kalau saya melihat ini kan karena apalagi sudah 10 tahun itu tidak berbeda dengan Pak Anies. Kalau pasangan Pak Anies Muhaimin, Pak Muhaimin bisa menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anies ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, begitu juga Pak Mahfud MD ketika debat besok bisa juga menyampaikan
apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar ketika menjadi Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun. Termasuk juga Pak Mahfud akan bisa melakukan penguatan-penguatan, misalnya dalam hal untuk pembangunan infrastruktur akan minim untuk tindakan penyelewengan, karena beliau sangat konsen terhadap masalah hukum. Jadi ini kan bisa saja, walaupun ini program-programnya Pak Ganjar ketika menjadi Gubernur Jawa Tengah dan keberhasilan Pak Ganjar, tetapi ada bisa penguatan-penguatan yang coba disampaikan oleh Pak Mahfud dalam hal pengawalan infrastruktur ataupun yang lain-lainnya, termasuk nanti masalah investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur dan perkotaan. Ini bisa juga diperkuat dengan keahlian beliau sebagai orang hukum. Jadi sehingga meminimalisir kebocoran anggaran-anggaran yang terkait dengan program-program yang akan mereka bahas besok. Oke, kalau kita berkaca dari debat calon presiden ini, Bang Fernando, kan justru yang gagasan itu minim sekali dimunculkan, atau ide-ide baru pembangunan untuk Indonesia ke depan kan minim sekali dimunculkan. Namun yang justru dimunculkan adalah serangan-serangan terhadap kandidat lawan. Ini kalau untuk debat cawapres, apakah hal ini kemudian harusnya dikurangi atau bahkan tidak usah disampaikan, atau serangan-serangan ini tidak perlu dipaparkan oleh cawapres, atau menurut prediksi Bang Fernando akan berjalan seperti apa, Bang? Saya kira hal yang biasa sebenarnya ketika seorang capres menyerang capres lainnya, selama itu terkait dengan tema-tema yang diangkat pada saat itu. Jadi tidak melenceng. Misalnya ketika tentang membahas tentang infrastruktur, kan ini bisa saja kan, misalnya ketika ada cawapres satu melihat misalnya cawapresnya Pak Anies, yaitu Pak Muhaimin, ketika melihat bagaimana pembangunan infrastruktur Kota Solo ataupun pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah, ini bisa saja kan dilakukan ketika mereka melihat adanya kegagalan-kegagalan, misalnya adanya kebocoran-kebocoran. Ya bisa saja itu selama masih pada tema yang dibahas pada saat itu. Yang terpenting begini, bagaimana memperkuat apa yang menjadi gagasan mereka untuk 5 tahun ke depan ketika mereka dipercaya. Misalnya terkait dengan investasi, kira-kira apa yang akan mereka lakukan selama 5 tahun untuk bisa meningkatkan investasi, bukan saja investasi di Jakarta ataupun di IKN, tetapi seluruh Indonesia. Karena bagaimanapun juga pemerataan pembangunan itu juga harus menjadi concern dari pasangan capres dan cawapres yang akan datang. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendatangkan investasi, tetapi itu hanya berpusat di dalam satu wilayah atau satu daerah, sehingga pemerataan itu tidak tercipta. Terus kemudian masalah perdagangan, apa kira-kira gagasan mereka di dalam perdagangan, baik itu meningkatkan ekspor kita dalam hal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kita dengan meningkatkan perdagangan di dalam negeri ataupun melakukan ekspor, ini kan juga harus tersampaikan. Jadi jangan memperbanyak hal-hal yang tidak penting, tetapi harusnya coba menghadirkan gagasan-gagasan apa yang mereka ingin lakukan selama menjabat 5 tahun yang akan datang. Jadi saya berharap tidak adalah hal-hal yang apalagi kemarin itu kan banyak waktu yang terbuang sebenarnya ketika capres menyampaikan, ada waktu yang tersisa, itu seharusnya bisa lebih dimanfaatkan ke depannya. Ada banyak waktu yang lebih bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan gagasan ya, Bang Fernando, ataupun daripada jangan lagi melakukan gerakan-gerakan yang yang sia-sia, yang itu hanya sifatnya gimmick-gimmick belaka. Oke, jadi kurangi gimmick dan sampaikan lebih banyak gagasan, diharapkan nantinya dalam debat cawapres ini akan dilakukan. Bang Fernando, ini kalau kita menyoroti ketiga cawapres, kan ada sosok Mas Gibran lagi-lagi yang kemudian banyak pihak merasa kalau Mas Gibran ini terlalu irit bicaranya, terlalu sedikit sekali untuk bisa berdialog lebih panjang pada diskusi atau perdebatan begitu ya. Lalu nantinya dari
nomor urut 2 ini, tim pemenangannya mengatakan Mas Gibran sudah sangat siap untuk melakukan debat cawapres. Apa bisa saya katakan bahwa nantinya Mas Gibran ini bisa menjadi primadona dalam debat kali ini, atau justru ada sosok lain yang Bang Fernando soroti bisa menguasai panggung lebih baik dibandingkan dengan apa yang tadi disampaikan oleh nomor urut 2, Bang? Saya justru sangat berharap ada gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh masing-masing cawapres untuk bagaimana mereka bisa menunjukkan siapa sih sebenarnya mereka. Jadi kemampuan mereka masing-masing, termasuk dengan Gibran yang selama ini memang banyak diam, ya kita harapkan nanti bagaimana pernyataan-pernyataan beliau yang akan keluar, pernyataan yang bermakna, yang itu akan dipahami sebagai sebuah program yang akan dilakukan oleh pemerintahan 5 tahun yang akan datang ketika mereka terpilih. Tetapi begini, kalau saya melihat dari ketiga sosok ini, ada yang lebih bisa nanti akan menjadi primadona ataupun bisa menarik perhatian pemilih, yaitu Pak Mahfud. Karena bagaimanapun juga tema besok ini adalah berkaitan dengan masalah keuangan, ya, baik itu investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan, APBN ataupun APBD, dan infrastruktur maupun masalah perkotaan. Karena ini tidak terlepas dari masalah hukum. Dan ada potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan memperkaya diri sendiri atau melakukan korupsi ataupun kolusi. Jadi Pak Mahfud sebagai ahli hukum bisa mengkolaborasikan kemampuan beliau dengan topik-topik yang akan dibahas besok. Bagaimana beliau misalnya menyampaikan bagaimana supaya investasi kita itu bisa benar-benar bermanfaat dan sangat-sangat kecil kemungkinan untuk disalahgunakan bagi kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Baik itu juga masalah pajak, bagaimana untuk mencegah agar jangan sampai ada pengemplangan pajak yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu ataupun kelompok-kelompok tertentu yang hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Terus bagaimana juga masalah perdagangan yang kita beberapa waktu lalu ada sebuah persoalan ini dimanfaatkan misalnya dengan izin-izin ekspor impor, yang ini juga kan menjadi celah untuk memperkaya diri sendiri. Jadi kalau ini bisa dimaksimalkan oleh Pak Mahfud dengan kemampuan beliau dan pemahaman beliau untuk tema-tema besok, beliau itu akan bisa menjadi primadona ataupun menjadi harapan ketika debat besok dilaksanakan dan beliau bisa memaksimalkan dengan keahlian yang beliau miliki. Oke, justru yang diprediksi Bang Fernando bisa menjadi primadona adalah sosok Mahfud MD karena keilmuannya dan juga isu-isu langsung ya Bang ya, permasalahan langsung yang sudah terjadi selama ini kemudian bisa dijawab dalam kaitannya bagaimana hukum itu juga bisa berjalan beriringan. Karena begini juga Mbak Nila, kalau kita melihat misalnya Mas Gibran dalam hal investasi, ini juga kan belum bisa teruji juga. Terus bagaimana kalau misalnya nanti orang juga akan, dan beberapa belakangan ini kan disorot misalnya keberhasilan beliau tentang membangun usaha, walaupun itu usaha pribadi beliau yang belakangan beberapa tempat tutup. Ini kan akan menjadi celah juga bagi pihak-pihak lain melihat bagaimana kemampuan beliau untuk bisa menangani hal bidang-bidang ekonomi tersebut. Baik, Bang Fernando, kita sedikit kembali soal bagaimana tadinya cawapres atau wakil presiden ini dianggap hanya sebagai bahan serep saja. Namun kan kalau kita melihat sosok Muhaimin Iskandar, kemudian sosok Gibran Raka Buming Raka, dan juga bahkan Mahfud MD ini kan juga punya pengalaman yang juga cukup banyak begitu ya, Bang Fernando. Artinya kan akan sangat sayang sekali apabila sosok-sosok yang sudah punya gagasan luar biasa ini yang nantinya mungkin bisa dipaparkan dalam debat calon wakil presiden, namun tidak bisa direalisasikan karena positioningnya yang hanya sebagai calon wakil presiden dan nanti kebijakannya juga tidak akan banyak mempengaruhi aturan-aturan yang ada. Bagaimana Bang Fernando melihat situasi ini, Bang? Ya,
kembali lagi, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh masing-masing cawapres, baik itu dari nomor urut 1, 2, dan 3, itu adalah bagian dari program yang akan dilakukan oleh ini, oleh presiden dan wakil presiden yang akan terpilih yang akan datang. Jadi itu apa yang disampaikan oleh masing-masing tidak berdiri sendiri merupakan gagasan ide mereka sendiri, tetapi itu merupakan satu kesatuan dari program secara menyeluruh dari masing-masing pasangan capres. Jadi ketika itu disampaikan oleh masing-masing capres, itu adalah program yang sudah disetujui bersama oleh tim, oleh capres dan cawapres untuk dilakukan selama 5 tahun ketika mereka memimpin. Jadi ketika itu dilaksanakan berarti ini adalah merupakan pengingkaran dari pasangan capres dan cawapres tersebut. Jadi bukan ini karena cawapres tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya, tetapi ya ini karena pengingkaran atau ketidakmampuan dari pasangan capres cawapres tersebut melakukannya. Lalu apa Bang Fernando yang sedianya mungkin bisa jadi salah satu pembeda begitu kan, karena kan memang tadi aturan pusat atau kebijakan utama ada di calon presiden, namun kan kalau melihat pasangan ini kan memang harusnya bisa sama-sama punya porsi yang sama, calon presiden dan juga calon wakil presiden yang nantinya akan melengkapi. Harapan ke depan apabila dalam pemerintahan setelah masa jabatan Presiden Joko Widodo ini, harapan apa dari Bang Fernando agar nantinya memang calon wakil presiden atau wakil presiden dan juga presiden ini sama-sama punya peran yang juga cukup besar untuk pembangunan Indonesia, Bang? Ya, pertama sebenarnya kan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada revisi ataupun ada amandemen terkait dengan pembagian tugas dan wewenang dari presiden dan wakil presiden. Yang ini diatur secara jelas di dalam undang-undang kita. Kalaupun misalnya sekarang itu ada 4 Kemenko, yaitu ada politik, ada ekonomi, ada Polhukam maupun Kesra, ya ini tinggal bagaimana dibagi dua-dua kan gitu, walaupun mau diatur. Dan saya berharap apa yang diperdebatkan saat ini, topik-topik, tema-tema yang dibagikan terhadap capres dan cawapres, inilah merupakan bagian dari pembagian tugas yang akan dilakukan pada pemerintahan mereka. Jadi ketika sekarang cawapres itu berdebat masalah ekonomi, keuangan, investasi, ya kita berharap ya inilah yang nantinya akan dibebankan, akan ditugaskan kepada cawapres. Hingga apa? Sehingga wakil presiden itu tidak seperti image yang selama ini, anggapan yang selama ini bahwa wapres itu hanya pelengkap, hanya banter ketika presiden sedang berhalangan atau presiden sedang tidak ada di Indonesia sehingga ada pendelegasian tugas, atau presiden sedang berhalangan tetap harus diganti yaitu oleh wapresnya. Jadi inilah yang harus kita ubah sebenarnya. Jadi kalaupun belakangan ini ada pembagian tugas, ada pendelegasian tugas oleh presiden yang terpilih kepada wapresnya, itu adalah sesuatu kebijakan yang diberikan oleh presiden yang sedang memimpin. Jadi bukan karena memang diatur undang-undang, ya sebaiknya undang-undang itu dirubah dan ada memang penugasan yang jelas, pembagian tugas yang jelas antara presiden dan wakil presiden. Oke, harus ada pembagian tugas yang jelas antara presiden dan juga calon wakil presiden atau nantinya capres dan juga wapres yang terpilih untuk 5 tahun ke depan pemerintahan di Indonesia ini. Bang Fernando, terima kasih sekali atas pembahasan kita pada hari ini menyoal bagaimana cawapres ini punya peran atau hanya ban serep saja dalam pemerintahan 5 tahun mendatang. Terima kasih sekali untuk kesempatannya, Bang Fernando. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Makasih Manila. Ya, Tribuners, demikian program Tribunnews on Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lain. Saya pamit undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.